Ada kalanya hidup kita terasa seperti beban statis, bukan karena ada musibah besar yang lo alami hari ini, tapi karena lo sudah terlalu lama membawa sesuatu yang berat, tanpa istirahat, tanpa banyak orang tahu. Kelelahan yang lo rasakan sekarang, kelelahan jiwa ini, bukan suatu tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah suatu bentuk kekuatan lo. Bukti bahwa lo sudah bertahan bahkan ketika dunia seakan membiarkan lo berdiri sendirian. Hari ini gue ingin berbagi pandangan dengan tenang dan apa adanya. Gue di sini cuma untuk menemani lo berhenti sebentar. Disclaimer, gue bukan psikolog. Ini adalah channel untuk ruang refleksi. Kalau lo atau orang yang lo kenal sedang menghadapi krisis mental yang parah, tolong segera cari bantuan profesional yang terlatih. Kita di sini untuk nemenin lo berpikir, bukan untuk menggantikan proses penyembuhan profesional. Oke, mari kita mulai. Lo tahu, hal yang paling melelahkan dari menjadi seorang dewasa adalah harus tetap berfungsi saat lo mengalami overburn atau chaos di dalam hati lo. Lo bangun dengan kepala yang berat, tapi badan lo harus bergerak ke aktivitas dan tanggung jawab lo hari itu. Lo sadar ada chaos di dalam jiwa lo, tapi lo harus menampilkan wajah yang stabil di luar. Seperti mobil yang terus dipaksa jalan jauh, mesinnya pun akan panas, tapi nggak pernah dikasih waktu berhenti untuk di rest area. Terkadang dalam hidup ini, yang lo butuhin untuk perjalanan yang panjang bukan hanyalah bensin tambahan, tapi berhenti sebentar biar mesin lo dingin kembali. Gak ada yang lihat beban spesifik yang lo alami. Beban harus selalu jadi solusi untuk masalah orang lain. Kelelahan finansial yang membuat lo gak punya ruang untuk bernapas. Luka lama yang lo belum selesai, tapi lo bungkus secara rapi. Rasa kesepian yang lo tutupi dengan kesibukan lo sehari-hari. Dan yang paling parah, lo gak punya tempat yang aman untuk bilang, gue gak sanggup hari ini. Kelelahan yang lo rasakan ini kelihatan dari luar. Seperti mobil yang tampak masih bisa berjalan, padahal mesinnya itu sudah lelah. Dampaknya, hidup lo ini akan cuma berjalan tanpa arah. Lo terus dipaksa berjalan, tapi seolah gak pernah menemukan tempat untuk pulang. Lo tahu apa yang paling ironis? Orang yang paling kuat justru yang paling jarang ditanya, apakah lo baik-baik saja? Ya, ini suatu ironi yang pahit. Justru orang yang paling sering bilang, gua nggak apa-apa, adalah orang yang paling jarang punya kesempatan untuk benar-benar nggak apa-apa. Lo dibentuk oleh tuntutan, oleh kegagalan yang lo hadapi sendiri, oleh pilihan sulit yang lo ambil tanpa petunjuk. Semua itu membuat lo menjadi seorang yang kompeten. Tapi kompetensi yang dipaksakan terus bekerja, tanpa ruang untuk istirahat dan bernapas, akhirnya akan berubah menjadi kelelahan yang mengikat jiwa lo. Lo bukan robot, lo cuma manusia yang sistemnya ini adalah overload. Dan batin lo sekarang lagi teriak minta ruang untuk berhenti sejenak. Kelelahan lo itu sah, itu valid, itu sangat masuk akal. Kelelahan bukan kegagalan moral, bukanlah sebuah kelemahan karakter. Kelelahan adalah sinyal jujur dari diri lo, tanda bahwa tubuh dan batin lo sedang meminta ruang untuk kembali pulih.
Terkadang kita terlalu keras sama diri kita sendiri, seolah lelah itu adalah sebuah dosa. Padahal, lelah itu adalah manusiawi. Lelah itu adalah bukti kalau lo sudah berjuang. Berhenti sebentar itu bukanlah suatu kelemahan. Itu cara yang paling jujur buat kasih ruang ke diri lo, agar mesin lo bisa dingin kembali dan siap melangkah lagi dengan kekuatan yang baru. Kadang penerimaan yang paling damai adalah menerima bahwa ada hal-hal besar di hidup lo yang bukan di bawah kendali lo. Lo sudah berusaha keras, sekarang adalah waktunya meletakkan beban itu dan membiarkan semesta atau kekuatan yang lebih besar yang mengambil alih sisanya, walau hanya untuk hari ini. Tujuan kita bukan untuk meratapi nasib. Tujuan kita di sini adalah untuk melihat realita diri lo sekarang, tanpa menghakimi, tanpa harus membandingkan, dan tanpa harus merasa bersalah. Lo gak harus menjelaskan semua detail kerumitan dalam hidup lo ke semua orang. Lo hanya perlu jujur kepada diri lo sendiri. Karena kejujuran itu adalah pintu pertama lo menuju penerimaan. Dan penerimaan adalah jalan menuju ketenangan. Gua akan coba mengasih 5 ruang untuk bisa pulih secara manusiawi yang mungkin bisa lo lakukan dari hari ini. Coba turunkan deh standar minimal hari lo. Hari yang baik itu bukanlah sebuah hari yang sempurna. Hari yang baik adalah hari di mana lo berhasil melakukan fundamental dalam hidup lo. Seperti lo simpelnya mandi, sudah makan dengan pola makan yang sehat, sudah tidur yang cukup dengan minimal 6-8 jam. Itu adalah sebuah kemenangan. Lo berhak untuk menganggapnya cukup. Berhenti menganggap istirahat itu adalah sebuah kemewahan. Istirahat adalah pemeliharaan wajib lo. Kalau lo kehilangan tidur yang benar, lo akan kehilangan perisai emosional lo. Maka coba pilihlah tidur yang benar malam ini dibanding menyelesaikan satu kerjaan yang gak terlalu penting ataupun urgent saat ini. Pisahkan nilai diri lo dari output. Lo cenderung merasa nilai diri lo ini tergantung pada seberapa banyak yang lo hasilkan. Itu tidak sepenuhnya benar. Coba lo perhatikan satu hal kecil hari ini. Apa yang bikin lo merasa tenang? Terlepas dari output kerjaan lo. Itu yang membuktikan lo tetap berharga meskipun lo rapuh hari ini. Beri nama rasa sakit lo. Lo gak perlu curhat. Lo hanya perlu untuk mengidentifikasi itu. Apakah itu cemas, marah yang tertunda, atau cuma kebosanan yang hampa? Saat lo memberi nama, lo mengambil kembali sedikit kendali dalam hidup lo. Itu adalah sebuah langkah kecil yang kuat. Dan yang terakhir, lo boleh kok minta bantuan. Lo terlalu lama menjadi penyangga dalam hidup lo. Minta bantuan bukanlah suatu tanda kelemahan. Itu adalah tanda kedewasaan bahwa lo mengakui gue memiliki batas. 5 ruang tadi itu adalah bukan sebuah aturan. Ini adalah pengingat bahwa lo hanyalah manusia biasa. Dan manusia berhak untuk berhenti, berhak untuk istirahat, berhak untuk pulih. Ini adalah cara sederhana untuk bilang, lo tetap berharga, bahkan saat lo rapuh. Hari ini, kasih diri lo ruang itu.
Gue gak tahu apa yang lo lagi hadapi saat ini. Gue juga gak tahu seberapa berat beban yang lo pikul. Tapi coba tanya pelan-pelan ke diri lo sendiri. Apa satu hal kecil yang bisa bikin hidup gue sedikit lebih ringan hari ini? Itu aja, satu hal kecil. Karena terkadang langkah kecil lebih berarti daripada paksaan untuk kita melompat lebih jauh. Lo gak harus bangkit hari ini. Lo cuma butuh kejujuran kalau lo itu lelah. Dan lo sudah melakukannya. Lo jujur pada diri lo sendiri hanya dengan mendengarkan sampai sejauh ini. Gue gak tahu apa yang menanti lo besok. Mungkin ada hal-hal yang bikin lo cemas. Mungkin ada beban yang terasa berat. Tapi gue tahu satu hal. Lo masih ada di sini sekarang. Dan itu adalah keberanian yang gak semua orang punya. Lo adalah bukti bahwa rapuh bukan berarti kalah. Lo adalah bukti bahwa bertahan sekecil apapun tetap berarti besar. Kerapuhan lo adalah bagian dari peta jalan lo untuk jadi manusia yang lebih utuh. Kemenangan terbesar lo hari ini bukanlah apa yang lo capai, melainkan keberadaan lo sendiri setelah melewati semua beban yang berat dalam kehidupan. Gue tahu perjuangan yang tak terlihat itu, dan itu berat dan melelahkan. Dan untuk itu, gue cuma mau bilang, gue bangga sama lo. Sampai kita ketemu lagi di percakapan berikutnya.